Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Sriwahyuni, NIM 23111811253. Saya mahasiswa PPG Daljab kategori 1 tahun 2024 dengan LPTK UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Kali ini saya akan mempraktekkan video real UKIN yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2024 dengan materi pancayatnya di SD Negeri 4 Pendem, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Pada asana. Tangan jali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, silakan duduk anak-anak. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Om Saraswati Namastubhya Warade Kamarupi Imade Arkananta Diva Mahawirya Inyoman Bagus Tristan Prabanawa Hadir. Iputu Adi Astawa Hadir. semua hadir ya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Bagaimana anak-anak? Hari ini sudah siap untuk belajar semuanya? Sudah? Ya, supaya lebih semangat. Hari ini kita tepuk semangat dulu. Ya, tepuk semangat. Semangat. Baik. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Ya, silakan. Kalian yang buat kesepakatannya. Satu apa? Satu. Intan. Tidak boleh makan dan minum di kelas. Boleh. Kemudian? Tidak boleh ribut di kelas. Apalagi? Apalagi? Teguh? Tidak boleh menyela pembicaraan. Jadi siapa ya yang masih ingat materi kita minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Teguh? Tentang catur asrama. Catur asrama itu apa? 4 tingkatan dalam hidup. Ya, 4 tingkatan hidup manusia. Tepuk tangan untuk Teguh. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetapi sebelum Ibu masuk ke tujuan pembelajaran, Ibu ada pertanyaan. Siapa yang bisa? Boleh angkat tangannya, silahkan dijawab. Ya, kira-kira apa yang pertama kali ada di pikiran anak-anak ketika mendengarkan kata yadnya? Siapa yang kira-kira tahu? Tunana coba. Persembahan suci. Yadnya itu persembahan suci. Kemudian ada lagi Grani? Korban suci. Persembahan dan korban suci ini harus didasari oleh ketulusan dan keikhlasan. Sekecil apapun persembahan atau korban suci yang kita lakukan, kalau memang betul-betul didasari oleh ketulusan, itulah yadnya yang sebenarnya.
Perhatikan ke depan semuanya. Siapa yang mau membaca tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ayo Ulan, silahkan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik menjelaskan pengertian panjayatnya. Ya. Peserta didik menyebutkan bagian-bagian panjayatnya. Ya, ini adalah 2 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nah, ini adalah pengertian dari pancayatnya. Siapa yang mau membaca? Siapa yang mau membaca? Ayo. Intan, silakan. Pengertian panjayatnya. Panjayatnya berasal dari 2 kata, yaitu maju dan yatnya. Panja berarti 5, yatnya berasal dari kata yat yang berarti mengumpulkan atau mempersembahkan. Ya. Panjayatnya secara harfiah dapat diartikan sebagai 5 jenis persembahan suci yang dilakukan oleh umat Hindu yang didasarkan atas rasa yang bersifat. Nah, tadi sebelum Ibu menayangkan PPT ini ada yang sudah mengenal semua jawabannya. Ya, berarti sedikit tidaknya anak-anak sudah memahami. Ya, Ibu ulang lagi ya. Pancayatnya itu terdiri dari 2 kata, yaitu panca dan yatnya. Panca artinya dan yatnya artinya korban suci. Jadi secara harfiah pancayatnya itu merupakan 5 jenis persembahan yang dilakukan oleh umat Hindu yang didasarkan atas rasa yang tulus ikhlas. Yang pertama dewoyatnya, kedua kekayatnya, ketiga resiyatnya, keempat manusiatnya, kelima buciyatnya. Ya, seperti definisinya tadi ada 5 persembahan suci. Berarti bagian-bagiannya juga ada 5 seperti yang Deva sebutkan tadi ya. Ada dewayatnya, ada pitrayatnya, ada resiyatnya, manusayatnya, dan terakhir ada buteyatnya. Nah, supaya lebih jelas, Ibu akan tayangkan masing-masing pengertiannya ya. Yang pertama adalah dewayatnya. Siapa yang mau membaca? Ayo, Agus Kartike. Dewoyatnya adalah korban suci yang dilakukan secara tulus ikhlas kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Ya, dewayatnya itu adalah merupakan korban suci atau persembahan yang dilakukan dengan rasa tulus ikhlas kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Ida Sang Hyang Widiwasa sudah memberikan segala sesuatu di alam semesta ini. Ya, jadi inilah kenapa kita harus melakukan yadnya. Nah, dasar kita melakukan yadnya itu adalah karena kita mempunyai yang namanya apa? Hutang. Dimaksud di sini adalah hutang jasa yang dikenal dengan istilah trirena. Nggak usah takut-takut jawabnya. Ya, trirena. Ya, apa saja bagian-bagiannya? Ada dewarna, kemudian resirena, dan pitrarena. Sebenarnya kamu sudah tahu, hanya saja malu ya jawabnya. Resiatnya. Siapa yang mau membaca? Resiyatnya adalah korban suci yang dilakukan secara tulus ikhlas kepada para resi, guru atau pendeta yang dianggap sebagai guru mewakili dalam agama Hindu. Ya, resiatnya. Ulang ya. Merupakan korban suci yang dilakukan secara tulus ikhlas kepada para resi ataupun kepada guru. Ya, yang dianggap sebagai guru rohani dalam agama Hindu. Supaya lebih paham, Ibu berikan contohnya. Gambar pertama itu gambar apa ya kira-kira ya? Surya? Hormat kepada resi. Kemudian gambar yang kedua, ya Sinta? Hormat kepada guru. Kenapa kita harus hormat kepada guru? Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Kenapa sih kita harus hormat kepada guru? Surya, coba yang lain ayo angkat tangannya juga. Karena guru berjasa pada pendidikan kita.
Karena guru sangat berjasa telah mendidik kita, betul. Kemudian, siapa lagi? Grani. Karena guru lebih tua daripada muridnya, betul. Terus, Tunana? Karena guru membimbing kita. Karena guru adalah orang tua kedua kita. Orang tua kedua kita. Berarti kalau ada istilah orang tua kedua, orang tua yang pertama di mana? Di rumah. Iya, betul sekali kata Intan ya. Ya. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak, Ibu lanjutkan ke bagian yang ketiga. Siapa yang mau baca? Ayo, kamu silakan. Itu yakni adalah korban suci yang dilakukan secara tulus ikhlas kepada leluhur dan orang tua. Ya, fitriyatnya adalah korban suci atau persembahan yang kita lakukan secara tulus ikhlas kepada para leluhur atau orang tua. Apa sih leluhur itu? Tahu leluhur? Leluhur itu adalah orang yang anggota keluarga kita yang telah meninggal. Itu namanya leluhur kita. Ya, kita harus tetap hormat. Jangan pernah berpikir oh sudah meninggal tidak ada urusan, jangan. Ya, tetap kita harus hormat kepada orang yang telah meninggal, keluarga kita. Ya, bisa dipahami. Kemudian kepada orang tua. Kenapa kita tidak boleh tidak sopan kepada orang tua? Kenapa? Siapa tahu? Karena apa? Surya. Orang tua lah yang sudah merawat kita dari kecil sampai besar. Kata Surya betul sekali. Ya, orang tua sudah bukan hanya dari lahir ya, dari dalam perut. Dibawa kemana-mana selama berapa bulan itu? 9 bulan. Ya, kurang lebih 9 bulan. Kamu kemana-mana tuh ikut ada di perut ibu. Jadi kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, ayah dan ibu. Harus hormat, ya harus menghargai. Percayanya 5 persembahan, ada 5 bagiannya. Pertama ilmunya, kedua wasiatnya, ketiga fitrayatnya, keempat musyayatnya, kelima mutrayatnya. Telah ku tahu semua bagian dan badannya, dan aku tak akan lupa. Kemana? Sudah tidak tegang lagi? Sudah. Hari ini kita akan membuat apa? Membuat poster. Baik ya. Kertasnya sudah dibawa, kertas manilanya? Peralatan yang lain sudah? Ibu sudah siapkan gambarnya ya? Baik, Ibu sudah siapkan gambar-gambarnya. Jadi silakan anak-anak tempel nanti ya. Ya, silakan ditempelkan dulu ya. Tapi sebentar nanti Ibu bagikan LKPD untuk cara pengerjaannya ya. Silakan. Semua harus aktif ya dalam diskusi ini ya. Kalau misalnya tidak ikut menempel, nanti yang lain membuat deskripsinya ya. Nanti kita akan presentasi ke depan. Ini LKPD-nya ya, Ibu bagikan ya. Di sini ada petunjuknya. Ya, sebentar. Sudah? Coba perhatikan, Ibu jelaskan dulu cara pengerjaannya ya. Anak-anak, silahkan nanti gambarnya ini ditempel.
Kemudian nanti diberikan deskripsi, ya, penjelasan. Ya, bisa dipahami? Sesuai petunjuk pada LKPD-nya. Ya, bisa dipahami? Kemudian setelah nanti kalian menempel, ini akan dipresentasikan ke depan. Ya anak-anak ya. Yang maju nanti cukup 2 orang. Tetapi bukan berarti yang duduk ini nggak ada kegiatan, nggak ada tugas, tidak. Nanti kelompok lain Ibu harapkan memberikan tanggapan. Dan yang menjawab adalah kelompok yang tidak maju. Bisa dipahami? Kesepakatan LKPD ini, poster ini kita kerjakan selama 20 menit. Ya. Baik ya. Kita kan sudah terbagi dalam 3 kelompok ini ya. Berarti nanti masing-masing kelompok presentasi ke depan. Ya. Yang lain silakan nanti memberikan tanggapan. Kelompok yang anggotanya maju silakan memberikan jawaban dari temannya yang bertanya atau kelompok lain yang bertanya. Bisa dipahami? Bisa? Baik, kalau bisa silahkan dikerjakan. Ayo silakan. Yang lain siapkan deskripsinya. Ya, temannya ada yang menempel, kemudian yang lain siapkan deskripsinya. Ya, silakan yang lain buat deskripsinya, ada di bukunya ya, silakan dibuka bukunya. Bukunya di sini ada, bisa ya. Di sini. Ayo yang lain silakan buat deskripsinya. Ya, bantu buat deskripsi. Ada yang bawa penggaris? Bawa penggaris. Coba di inilah sedikit ya. Bantu loh yang lain, bantu temannya ya. Iya. Orang yang melaksanakan persembahyangan, ya, sama pengunjung yang melaksanakan. Umat boleh bebas. Ya, bersembahyang atau melakukan persembahyangan. Bisa itu nanti. Ayo bantu temannya. Ayo yang lain, jangan lain-lain. Yuk, bantu temannya. Kelompok 1, 2, 3 sudah selesai? Sudah. Baik, sekarang kelompok 2 silakan maju. Yang lain siap-siap ya, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan ya dari presentasi kelompok 2. Silakan Teguh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nama saya Imade Teguh Dwi Priyandana. Nama saya Adi Astawa. Kami dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Silakan. Gambar pertama. Gambar pertama yaitu mengarah ogoh-ogoh pada saat hari sebelum nyepi atau pengerupukan. Gambar yang kedua yaitu dampak dari pengarahan ogoh-ogoh adalah pencemaran lingkungan karena sampah yang
tinggalkan setelah arahkan ogoh-ogoh. Gambar yang ketiga yaitu kerusakan estetika akibat orang-orang yang bersembahyang membuang sampah sembarangan. Gambar yang keempat adalah penyediaan tempat sampah harus ada di setiap tempat agar masyarakat mudah membuang dan memilah sampah. Ya. Baik, dari kelompok lain ada yang memberikan tanggapan mungkin? Ya, dari kelompok 1 silakan. Siap-siap kelompok 2. Ya. Bagaimana cara masyarakat dapat membantu mengurangi sampah setelah proses ogoh-ogoh? Bagaimana? Kelompok 2. Ya. Silakan. Masyarakat dapat membantu mengurangi sampah setelah prosesi ogoh-ogoh dengan beberapa cara, seperti membawa kantong sampah sendiri untuk mengumpulkan sampah selama acara, menggunakan bahan ramah lingkungan seperti daun atau kertas yang mudah terurai, dan memastikan untuk membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, keterlibatan dalam kegiatan bersih-bersih secara gotong royong setelah acara juga dapat membantu menjaga kebersihan lingkungan. Iya. Baik, itulah tadi presentasi dan juga tanggapan jawaban dari pertanyaan kelompok 1. Bagaimana kelompok yang lain? Kelompok yang lain bagaimana? Sudah paham? Sudah. Kemudian kelompok 1 sudah puas dengan jawaban kelompok 2? Sudah. Ada pertanyaan lain lagi? Tidak? Sudah semua pas? Pas. Baik, kita berikan tepuk gucap untuk kelompok 2. Tepuk gucap. Gucap. Gucap asik. Gucap. Gucap asik. Ya, silakan ditutup kelompok 2. Sekian presentasi dari hasil kerja kelompok kami. Kami ucapkan Namo Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ayo, silakan. Baik ya anak-anak. Tadi kelompok 1, 2, dan 3 sudah memaparkan materi atau mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang Ibu ingin kalian menyimpulkan lagi hasil diskusi dari kelompok 1, 2, dan 3. Silakan angkat tangannya. Siapa yang bisa menyimpulkan? Oh, Grani, silakan Grani. Kesimpulannya adalah berapa? Yang pertama, pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, dan pencemaran kita pencemaran kualitas siswa. Ya, terus? Solusinya, peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat, penggunaan bahan ramah lingkungan, penyediaan tempat sampah, gotong royong pembersihan, dan pengelolaan sampah pribadi. Iya. Tepuk tangan untuk Grani. Bisa dipahami anak-anak? Ada pertanyaan mungkin? Ya. Baik. Rem sem sem, rem sem sem, kuli 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 rem sem sem, rem sem sem, rem sem sem, kuli 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 rem sem sem, Arafik Arafik, kuli 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 rem sem sem, Arafik Arafik, kuli 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 rem sem sem. Siapa kira-kira yang mau menyimpulkan materi kita keseluruhan? Ya, dari awal sampai terakhir. Siapa yang bisa menyimpulkan? Teguh, silakan Teguh. Yang lain? Didengarkan? Kalau mungkin mau menambahkan nanti silakan. Ayo silakan Teguh. Pelajaran tadi membuat kita mengerti tentang Pancayatnya. Pancayatnya yaitu 5 persembahan atau pengorbanan suci yang dilaksanakan dengan tulus ikhlas kepada ide Sang Yang Widi Wasa. Ya, beri tepuk tangan untuk Teguh. Baik, sudah. Sekarang Ibu minta semua tutup bukunya, kita melakukan tes formatif. Ini individu ya, jadi tidak boleh lihat buku. Kemudian silakan dikumpulkan hasil poster ya.
Silakan ditulis identitas diri terlebih dahulu ya sebelum menjawab ya. Sudah? Silakan. Kasih temannya. Ya. Silakan dioper-oper. Identitas terlebih dahulu. Kalau ada yang misalnya soal yang belum jelas, silakan tanyakan sama ibu ya. Baik, silakan anak-anak. Jawab, dibaca baik-baik soalnya ya. Kelompok 3 sepertinya sudah soal terakhir dijawab. Bagaimana yang lain? Sudah selesai? Sudah semua? Semuanya bisa menjawab? Bisa. Ada yang tidak bisa dijawab? Semuanya bisa? Baik, silakan ketua kelompok koordinir untuk mengumpulkannya. Baiklah anak-anak, karena anak-anak tadi sudah mengumpulkan semua tugasnya ya. Kira-kira dapat nggak nilai 100? Dapat? Dapat? 98. 100? Bagaimana? Kira-kira? Ya. Kalau misalnya kamu bisa menjawab semua, pasti dapat 100. Ya, kalau sudah memahami. Kemudian nanti kalau misalnya ada nilai yang di bawah KKTP ya, atau KKM, kriteria ketuntasan minimumnya, nanti akan Ibu adakan remedial. Baiklah anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini ya, kita akan mengadakan refleksi terlebih dahulu. Ya, Ibu akan bertanya, bagaimana perasaan kalian hari ini setelah belajar tentang pancayatnya? Bagaimana perasaannya? Teguh? Senang karena bisa mempelajari pancayatnya serta contoh menghilangkannya. Ya, kemudian ada lagi, Tunana? Senang karena bisa mendapatkan ilmu tambahan. Dapat mendapat ilmu tambahan. Kemudian, silakan Martini. Dapatkan ilmu. Ada lagi? Anan, silakan Anan. Iya, berarti hari ini kesimpulannya semuanya senang ya karena mendapat tambahan ilmu. Baiklah. Ratu anom tani mailen ilen. Ratu anom tani mailen ilen. Dombi remang yesulen ngedidabo. Dombi karena hari ini waktunya juga waktu kita untuk pulang ya. Jadi Ibu harapkan anak-anak kembali lagi belajar di rumah. Dan untuk materi kita minggu depan itu adalah tentang penerapan dari pancayatnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Bagaimana cara kita nanti menerapkan di dalam lingkungan rumah, kemudian sekolah dan juga masyarakat. Ibu harapkan anak-anak belajar sebelum kita mendapatkan pelajaran minggu depan, dibaca-baca dulu bukunya di rumah. Teman-teman, kita tutupkan pelajaran ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan.
Ibu ucapkan terima kasih ya kepada anak-anak atas kerjasamanya hari ini. Kalian mengikuti pembelajaran dengan sangat baik sekali. Dan Ibu minta maaf ya apabila ada kata-kata Ibu mungkin yang kurang bisa dipahami atau kata-kata Ibu yang menyinggung perasaan anak-anak. Ibu minta maaf ya. Akhir kata Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Oh, Santi, 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 oh.